Halo anak-anak Ibu, bertemu kembali dengan Ibu Yuni. Hari ini kita kembali bertemu pada pembelajaran tema 1, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial KD 3.2 dan 4.2 tentang keragaman agama di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anak Ibu mampu menjelaskan sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama. Tujuan pembelajaran kedua adalah anak-anak Ibu mampu menjelaskan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Baik anak-anak Ibu, mari kita pelajari bersama-sama. Keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Agama Islam. Agama Islam memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran, tempat ibadah bernama masjid. Hari besar keagamaan agama Islam yang pertama ada Idul Fitri, kemudian ada Idul Adha, Isra Mi'raj, Tahun Baru Hijriyah, dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Agama Kristen. Agama Kristen memiliki kitab suci yang bernama Alkitab, tempat ibadah bernama gereja, hari besar keagamaan, ada Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan Jumat Agung. Agama Katolik. Agama Katolik memiliki kitab suci yang bernama Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, ada Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan Jumat Agung. Agama Hindu. Agama Hindu memiliki kitab suci yang bernama Weda, tempat ibadah pura, hari besar keagamaan, Nyepi, Sirawati Galungan, Kuningan, dan Pager Wesi. Agama Buddha. Agama Buddha memiliki kitab suci yang bernama Tripitaka, tempat ibadah bernama Pihara, hari besar keagamaan ada Waisak, Katina, dan Asada. Konghucu. Konghucu memiliki kitab suci yang bernama Sisu Hujing, tempat ibadah kelenteng, hari besar keagamaan, Tahun Baru Imlek, dan Cap Gomeh. Kita lanjutkan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Yang pertama, Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriyah. Sebelum merayakan Idul Fitri, umat Islam terlebih dahulu melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan saling bermaaf-maafan. Yang berikutnya, Natal. Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Natal diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Yang berikutnya, Nyepi. Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Nyepi dilaksanakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Pada saat perayaan Nyepi, umat Hindu biasanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Yang berikutnya, Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak berubah setiap tahunnya karena terjadi pada saat bulan purnama pertama dari bulan lunar kuno Waisak
yang biasanya jatuh pada bulan Mei atau bulan Juni. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di Komplek Candi Borobudur. Yang berikutnya Tahun Baru Imlek. Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan Imlek, biasanya terdapat sebuah tradisi pembagian angpau setelah melaksanakan sembahyang di kelenteng. Nah, anak-anak ibu, karena di Indonesia terdapat keragaman agama, maka keragaman tersebut membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Toleransi adalah sikap tentang keterbukaan dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada di masyarakat. Walaupun di Indonesia memiliki beragam agama, namun kita harus tetap menjalin persatuan antar umat beragama. Berikut beberapa cara menjalin persatuan antar umat beragama. Yang pertama, menghormati pemeluk agama lain. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kepercayaan kepada pemeluk agama lain. Yang ketiga, tidak menghina agama lain. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Dan yang kelima, memberikan kebebasan pemeluk agama lain untuk beribadah. Adapun manfaat dari persatuan dalam keberagaman antara lain, yang pertama, bersatu membuat keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Kemudian yang kedua, bersatu dalam bekerja, membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan lebih ringan. Yang ketiga, terciptanya suasana aman, tertib, dan tentram. Kemudian yang keempat, terciptanya lingkungan yang harmonis. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa persaudaraan. Baik anak-anak ibu, cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.